Esti bagaimana kabarnya? Baik sekali, Mbak Tina, kabarnya pasti baik. Puji Tuhan, semuanya kita baik dan sehat. Yes, Ya. benar. Kita mau memulai sekolah minggu hari ini, Mbak Esti, Ya. cek semangat adik-adik. Oh iya Kita benar, cek pagi-pagi semangat adik. biasanya baru bangun, apakah masih semangat atau sudah ngantuk? Ayo, kebalik, apakah sudah semangat atau masih ngantuk? Ya, begitu ya. Kan baru bangun. Iya, kan? memang harusnya masih semangat ya. Iya. Iya, masih juga baru bangun kan kebalik ya. Oke, kita cek semangatnya ya di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Sepertinya kok masih kurang. Iya. Ada yang belum? Iya, ada yang Ada yang belum. kurang loh Mbak Esti. Yes, benar. Kita cek sekali lagi ya. Ada sukacita hari ini. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yeay. Nah, gitu dong. Iya, hari Kita mulai, ini Bang. kita mau sama-sama ya Mbak Esti sekolah minggu. Yes. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nanti ada aktivitas yang bisa adik-adik Ikuti. lakukan di rumah. Ya, betul. Diikuti sekolah minggunya sampai selesai ya Mbak Iya, Esti, karena ya. aktivitas hari ini, firman hari ini akan sangat seru sekali. Iya, Yes. iya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Sikap yang baik gimana berdoa? Duduk, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan adik-adik di rumah di dalam rangka mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu pagi hari ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya dengan penuh sukacita ya Tuhan. Biarlah kami bisa paham apa yang Tuhan inginkan untuk sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk pengisi dan juga pengisi aktivitas yang nanti akan membawakan aktivitas. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, tarik nafas dulu. Karena pakai masker. Ya, Mbak Esti. Yes. Mbak Esti, sampai hari ini Mbak Esti merasakan kasih Tuhan itu bagaimana? Oh, luar biasa sekali. Di tengah pandemi ini kita masih bisa bersama-sama dengan orang-orang di sekitar, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena banyak yang di luar sana nggak bisa pulang ke rumah, belum bisa ketemu sama keluarganya, apa-apa harus lewat online. Nah, kita di sini meskipun sekolah minggunya online, tapi di rumah tetap ada yang bersama kita, itu merupakan bentuk kasih Tuhan. Iya, berarti Tuhan Yesus baik ya. Yes, sama kita baik ya. banget. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita ya Iya, Mbak Esti. Ya, benar. iya. Hari ini, pagi ini kita awali dengan angkat satu pujian, Yesus besertaku. Yuk, adik-adik berdiri ya, nyanyi pakai gerakan. Ya, boleh ikuti gerakannya Mbak Esti dan juga Ya, Mbak ini Tina. gerakannya Mbak Esti. Ya, semangat. Kita mau mendaki gunung ya Mbak Yes. Esti ya. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang, besertaku ku terbang, Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung Perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas. atasnya di bawah kau ada. Suka, Suka kau ada. hidup Rabu kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi kita mau mendaki-daki. daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang
udah mulai semangat ini. Iya. Karena udah mulai semangat, kita mau pujikan pujian selanjutnya, yaitu kasih Yesus manis dan indah. 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 kasih Yesus lebih Dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. kasih Yesus Manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus. Oke. Kasih Yesus itu sungguh manis dan Yes, indah ya. yes, bener Iya. banget. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Iya. Kita juga harus mengasihi Sesama kita, Ya, bener. adik-adik yang ada di rumah masih tetap berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan Hukum kasih. Ya, pakai gerakan ya. Bantu Mari Mbak kita. Hesti Oke. ya. Ini Mbak Dina bawa mic. Oh ya, mari kita mengucapkan hukum kasih. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Oke, boleh duduk adik-adik. Kalau berdiri, boleh duduk lagi sekarang. Oke. Ya, Kita mau lanjut? ya, Mbak Hesti. Untuk persembahan Yes. adik-adik yang ada di rumah yang belum bisa sekolah pergi ke sekolah minggu secara onset, persembahan akan dititipkan ya Mbak ke Yes. orang tua atau ke kakaknya yang sudah bisa onset Ya, untuk betul. dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di konsistori Ya, ataupun yang ada di gereja. Ya, gereja atau di kalau kakaknya sekolah minggu Yang ada dititipkan yang ada di luar gedung ya, itu. ya. Kita mau berdoa buat persembahan Yes. ya Mbak Esti. Iya. Mbak Tina mau hantarkan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau senantiasa menuntun dan membimbing kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Saat ini kami mau melanjutkan sekolah minggu kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau pujikan satu pujian dulu. Sebentar Mbak Esti. Ya. Temanya apa hari ini Mbak Esti? Hari ini temanya apa? Yo. Ayo. Ya, hari ini temanya bukan karena hebatku. Loh, berarti hebatnya siapa ya Mbak? Hebatnya Tuhan dong. Semua yang kalau kita terjadi di hidup kita itu ya bukan karena kita, kalau Tuhan nggak mau bantu ya kita nggak mungkin hebat seperti hari ini. Ya. Tuh. Ya, nanti kita dengerin ceritanya ya Mbak ya. Iya, Yang ceritanya. hebat itu siapa? Iya, gitu betul. ya. Yang dipakai untuk cerita hari ini, ceritanya siapa kira-kira? Ya, ya. Kita mau angkat satu pujian sesuai Yes. dengan tema semua karena anugerahnya. Anugerah.
rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipilih, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Halo, selamat pagi teman-teman yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu GKJ Margoyodan. Kita akan mulai belajar tentang firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan baca ya. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada waktu muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya Mas Iba mau tanya dulu, di rumah adik-adik kira-kira ada lampu enggak ya? Lampu pijar, lampu yang warna kuning itu. Pasti di rumah teman-teman dan adik-adik semua punya lampunya. Kalau di rumah enggak ada lampu, itu pada waktu malam akan seperti ini nih. Nanti minta tolong Mas Tif, kalau lampunya dimatiin Mas Tif. Lampu mati, nyala Mas Tif. Oke, nah kira-kira begitu. Adik-adik kalau rumah kita nggak ada lampunya, rumah kita akan gelap. Jadi kalau mau aktivitas, kita mau belajar, mau baca juga nggak bisa, mau nonton TV nggak bisa. Kalau kita punya gadget, baterainya habis, kita juga nggak bisa nge-charge begitu.
Sekarang Mas Dipa mau tanya lagi, kira-kira adik-adik tahu nggak ya penemu bola lampu atau lampu pijar ini? Ayo, siapa yang tahu? Cari di Google dulu deh, cari di Google. Penemu bola lampu. Pasti akan muncul namanya Pak Thomas Alva Edison. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini nih. Nanti minta tolong ya Mas Tir. Oke, nyalain dulu. Nah, kira-kira ini wajahnya. Pak Thomas Alva Edison ini hebat sekali teman-teman. Kita akan belajar dari Pak Thomas Alva Edison ini di waktu kecilnya. Kira-kira begini kisahnya. Pak Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Amerika Serikat di tanggal 11 Februari tahun 1847. Sudah lama banget. Di masa hidupnya, dia sebagai seorang pengusaha dan juga penemu benda-benda penting di dalam sejarah. Nanti teman-teman bisa lihat kira-kira apa yang bisa ditemukan sama Pak Thomas Alva Edison ini. Banyak sekali yang bisa kita gunakan sampai saat ini. Dan Pak Thomas Alva Edison ini pada waktu kecil ini sempat dikeluarkan dari sekolahnya gara-gara dia tidak berprestasi, nilainya juga nggak bagus begitu. Nah, dari kejadian ini ibunya namanya Nancy begitu memutuskan untuk menarik anaknya Pak Thomas ini untuk belajar bersama Bu Nancy ini. Kebetulan Bu Nancy juga seorang guru. Jadi Pak Thomas ini diajar oleh ibunya sendiri di rumah. Pak Thomas diberikan kebebasan oleh ibunya untuk belajar tentang segala sesuatu, banyak membaca dari koleksi-koleksi buku dari ibunya ini. Bagaikan anak panah di tangan seorang pahlawan, Bu Nancy ini bekerja keras untuk mengajar Pak Thomas ini tumbuh menjadi anak hebat, anak yang jenius, anak yang bisa menemukan benda-benda penting yang diperlukan banyak orang. Kira ada beberapa contoh alat yang ditemukan oleh Pak Thomas Alva Edison ini, contohnya seperti telegraf, lampu pijar, proyektor yang bisa kita pakai keseharian mungkin pada waktu sekolah begitu. Dan pada saat dewasa, Pak Thomas Alva Edison ini jadi seorang pengusaha yang sukses begitu. Dari cerita Pak Thomas ini, kita belajar. Terkadang kalau orang itu sudah sukses atau orang sudah menjadi hebat, itu terkadang lupa diri, merasa dirinya yang paling hebat, lantas sombong dan merendahkan orang lain. Tapi tidak demikian dengan Pak Thomas Alva Edison ini. Meskipun dia sudah menjadi orang hebat, dia sadar bahwa kehebatan yang dia miliki bukan dari dirinya sendiri, melainkan karena bimbingan dan pengajaran orang tua, yaitu Ibu Nancy dan juga orang yang ada di sekitarnya. Adanya orang hebat karena ada orang-orang hebat di sekelilingnya. Demikian juga dengan Pak Thomas Alva Edison ini. Menjadi orang hebat karena ada ibunya yang hebat, yang selalu membimbing, yang selalu mengarahkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Dan benar firman Tuhan, seperti anak-anak, saya ulangi, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Terus belajar, terus semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik.
Oke, tadi sudah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan oleh Mas Ibam. Sekarang kita akan aktivitas adik-adik. Kita akan membuat telepon dari cup gelas. Oke ya. Untuk peralatan dan bahan yang harus adik-adik siapkan adalah 2 cup gelas atau bisa pakai cup gelas boleh, kaleng boleh, kaleng susu atau kaleng sarden boleh ya. Terus ada tali kenur, ada gunting untuk memotong tali, paku untuk melubangi gelas atau melubangi kaleng, dan tusuk gigi. Ya, oke, sudah disiapkan semua peralatannya? Yuk disiapkan dulu yuk. Sudah ya? Oke, sekarang langkah pertama kita lubangi dulu cup gelasnya atau cup atau kalengnya dilubangi dulu. Kita lubangi dulu untuk memasukkan tali kenurnya. Untuk adik-adik yang belum bisa minta tolong papa mamahnya atau kakaknya yang di rumah. Ya, kita lubangi cup gelasnya semua. Sudah dilubangi? Kalau sudah, tali kenurnya dimasukkan di lubang yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan ya. Bisa menggunakan alat bantu gunting atau pensil untuk memasukkan talinya. Satu ujungnya juga sama, dimasukkan seperti ini. Lalu ujung talinya kita kasih lidi atau tusuk gigi. Lalu kita ikatkan. Untuk talinya, panjangnya bebas ya adik-adik ya. Boleh 5 meter, boleh 3 meter, silakan. Oke, kita tali lidinya untuk menghambat gelasnya. Seperti ini. Satu lagi sama, di gelas yang satunya. Lidinya kita tali. Seperti ini, ya, satu sisi seperti ini, satu sisi seperti ini. Oke. Telepon dari cup gelasnya atau dari kaleng sudah siap untuk digunakan. Cara pakainya gimana? Ini satu sisi untuk kamu, satu sisi kasih temanmu atau kakakmu atau adikmu, ya. Terus talinya tidak boleh kendor, harus kencang. Itu ya, pakainya gitu ya, tidak boleh kendor seperti ini, harus kencang. Oke, selamat membuat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, Tadi ceritanya Mas Ibam tentang tokoh. Namanya siapa tadi, siapa Mbak? yo? Pak siapa? Pak siapa? Depannya Thomas. Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Dia menjadi hebat, tetapi bukan dia yang hebat, Yes. mamanya yang hebat. Ya, orang-orang di sekitarnya mendukung. Ya, dan juga kita tadi sudah lakukan Aktivitas. ya Yes, sama bersama Mas Bagas. Nah, kita juga bisa hebat bikin telepon-teleponan. Iya. Jadi anak yang hebat. Ya, itu seru banget loh. Zaman sekarang adik-adik mungkin kenalnya gadget ya, tapi sebenarnya waktu dulu itu mainannya seru-seru sih. Salah satunya yaitu kayak yang dibikin Mas Bagas. Iya. Jadi kamu cobain itu recommended sekali. Iya.
adik-adik yang melakukan aktivitas nanti bisa difoto, dikirimkan ke guru kelas masing-masing, nanti bisa ditampilkan minggu depannya. Iya, minggu depan nanti yang di bagian akhir akan tampil hasil karyanya adik-adik semua. Begitu. Oke, ya nggak terasa ya Mbak Esti? Iya, sudah mau selesai. sudah mau selesai. Sekolah minggu kita hari ini, tetapi Sayang. jangan sedih. Minggu Jangan depan sedih. Minggu depan masih ada lagi. Sekolah minggu online GKJ Marko Yudan. Yes. Sebelum kita mengakhiri, kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik berdiri yuk. Ayo kita berdiri. sama-sama mengucapkan. Mas. Ya, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk, adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa dulu ya Mbak Esti. Ya, Sebelum kita mau berdoa. mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kita mau sama-sama doa Bapa kami. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sekolah minggu ini sudah selesai adik-adik. Nah, tapi kita masih akan pujikan satu pujian penutup. Kita mau pujikan dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Yesus